Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, kapan berakhirnya waktu maghrib? Mazhab Syafi'i waktu maghrib paling singkat. Waktu maghribnya paling singkat habis syafaq ahmar. Syafaq ahmar kalau tenggelam matahari itu kan nampak rona merah di searah barat, tenggelam. Asal udah tak ada lagi merah itu habis maghrib. Asal habis merah itu habis maghrib. Mazhab Syafi'i. Makanya di sebagian tempat tak dibuat qabliyah maghrib karena khawatir habis itu gara-gara qabliyah. Tapi saya ambil jalan tengah, qabliyah tetap ada. Tapi dibuat peraturan 5 menit setelah azan langsung iqamah. Supaya mau qabliyah cepat dia datang, qabliyah maghrib, habis itu masih ada merah. Kalau udah tak ada lagi merah, udah gelap hitam, habis maghrib. Tapi mazhab yang lain, selama masih belum azan isya, tapi yang kalau azan isya-nya ditunda lama-lama. Jadi kalau antum tengok ada orang Pekanbaru isya sekarang jam berapa? 9:07:25. Tiba-tiba ada nanti orang sholat jam 7:10. Nah, itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i asal habis merah tuh nggak ada lagi. Tapi jangan gara-gara ini antum lewatkan. Dia maghrib jam 7:10, 7:15. Udah habis maghrib. Itu mazhab Syafi'i. Usahakan ke masjid sebelum azan. Untuk mahasiswa cari kos-kosan dekat masjid. Memang saya tinggal di masjid, bagus. Latihan imam, latihan khotib, ustaz tak datang ceramah, antum menggantikan. Asal tak datang, bacakan Riyadhus Shalihin. Jangan Riyadhus Shalihin sebagai latihan. Lalu kemudian sholat terjaga, akhlak terpelihara, bagus. Proses pembelajaran diri. Itu tentang waktu maghrib. Waktu subuh berawal ketika datang terbit fajar. Fajar dua. Satu namanya fajar kazib, bohong. Sedangkan subuh masuk fajar shadiq. Nampak fajar shadiq, terang dia sekali lintas. Masuk subuh, azan subuh. Kapan dia habis waktunya? Habisnya waktu subuh, itulah dia yang dikenal sekarang waktu syuruk. Syuruk itu terbit matahari, habis waktu subuh. Tapi belum boleh sunat isyraq. Karena waktu terbit matahari itu sampai qaida ram'in, naik matahari itu setinggi topak. Ini permukaan bumi. Syuruk terbit matahari, tak boleh sholat. Lewatkan sampai setinggi tombak. Jadi kalau tombak setinggi ini sampai matahari setinggi ini. Nah, karena waktu itulah yang dipakai oleh orang musyrik jahiliyah untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naha. Itu membuktikan bahwa orang musyrik jahiliyah bangun pagi. Ibadah orang jahiliyah itu waktu matahari terbit, berarti bangun pagi. Jadi kalau ada orang Islam bangun jam 9, lebih parah dari Abu Jahal. Abu Jahal bangunnya waktu matahari terbit. Kenapa waktu itu disebut dengan kornai syaitan, waktu tanduk setan? Karena waktu matahari itu terbit, datang setan menghampirinya. Matahari terbit, waktu terbit ya, datang setan menghampirinya. Nah, kan jadi tanduk setan. Setinggi tombak, dihampirinya sampai setinggi tombak. Setelah itu baru dia pergi. Maka disebut dengan kornai syaitan, dua tanduk
setan. Setelah dihitung setinggi tombak itu menurut ilmu astronomi 12 menit. Tengok syuruk jam berapa? Kota Pekanbaru. Hah? Waktu sholat Kota Pekanbaru. Waktu sholat Kota Pekanbaru. Subuh terbit itu maksudnya syuruk 6:06 terbit, tambahkan 12 menit, setelah lewat baru sholat sunat isya. Zuhur tergelincir, selalu disebut zawal tergelincir. Ini bayang-bayang, ini orang tegak, ini matahari di atas. Matahari pas tepat di atas kan tak ada bayang-bayang. Sesudah dia mengarah ke barat, baru ada bayang-bayang kan? Bayang-bayang. Maka disebut tergelincir. Kan tepatnya, tepat. Kalau gini kan tergelincir dia. Itu maka disebut dengan tergelincir matahari. Ini bahasa tua nih, bahasa orang tua. Mana pula matahari tergelincir? Memang licin. Kalau bahasa sekarangnya matahari bergeser ke arah barat. Itu bahasa orang dulu tergelincir matahari. Nah, tergelincir dia nampak bayang-bayang, itu masuk zuhur. Masuk zuhur. Nah, matahari sama tinggi bayang-bayang dengan bentuk asli. Bentuk asli, tinggi asli 160. Bayang-bayang 160 lewat sikit masuk asal. Waktu asal. Bayang-bayang setinggi asli lewat sikit masuk asal. Maka jangan tepat betul, agak lewatkan sikit. Tapi jangan ini jadi dalih. Kok kenapa sholat kau agak? Kata Ustaz Somad yang tepat-tepat betul. Tenggelam matahari, nampak merah, masuk maghrib. Habis tak ada lagi, gelap segelap-gelapnya, masuk isya. Nah, itu nanti kalau terjadi tiba-tiba ada magnet lebih besar dari bumi, magnet melewati bumi. Waktu dia melewati bumi, semua busi-busi ini tertarik, termasuklah jam tangan tertarik. Habis jam-jam dinding itu habis, kecuali jam dinding yang plastik. Habis tertarik semua. Gimana cara kita menengok waktu sholat? Tak ada lagi jam, handphone tak ada. Balik ke masa zaman Rasulullah SAW. Kau menengok matahari. Apa mungkin itu terjadi, Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara memilih guru? Karena sekarang banyak pemahaman berbeda. Bagaimana cara membedakan paham-paham yang menyimpang ketika kami mau belajar? Pertama, akidah. Kedua, syariah fikih. Ketiga, akhlak. Itu hadis Jibril bertanya ke Nabi, iman, akidah. Islam, syariah, ihsan, akhlak. Itu asalnya. Dimanapun antum mengaji tiga, akidah, ibadah, ihsan. Akidahnya mesti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang merumuskannya sistematis Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Akidah Asy'ari. Fikihnya fikih ahlus sunnah. Yang merumuskannya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tetap menghormati tiga mazhab lagi, Hanafi, Maliki. Tasawufnya ahlus sunnah wal jamaah. Akhlak yang dirumuskan secara sistematis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tiga ini, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Al-Ghazali. Itulah ahlus sunnah wal. Saya tidak mau ikut Asy'ari, saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Al-Ghazali. Berarti kau imam mazhab.
Berarti kau selevel sama orang nih. Perti. Apa Perti? Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siapa pendirinya? Minyak Candoang. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Apa akidahnya? Asy'ari. Apa fikihnya? Syafi'i. Apa tasawufnya? Al-Ghazali. Apa tarekatnya? Naqsyabandi. Al-Wasliyah, Medan, Sumatera Utara. Siapa pendirinya? Murid-murid Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum, siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Apa akidahnya? Asy'ari. Apa fikihnya? Syafi'i. Apa tasawufnya? Al-Ghazali. Nahdlatul Ulama, siapa pendirinya? Syekh Hasyim Asy'ari. Apa akidahnya? Asy'ari. Apa fikihnya? Syafi'i. Apa tasawufnya? Al-Ghazali. Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Makanya di pangkal namanya itu Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ahmad Dahlan. Diambil Dahlannya itu dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru-guru dia di Makkah. Apa akidahnya? Asy'ari. Dari mana Ustaz tahu Muhammadiyah itu akidahnya Asy'ari? Tengok tulisan Buya Hamka waktu diajak orang ikut Syiah. Kami Indonesia, akidah kami Asy'ari. Buya Hamka itu. Apa fikihnya? Syafi'i. Oh, jadi Muhammadiyah itu fikihnya Syafi'i. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki pakai tarjih. Kadang-kadang ditarjihkannya Hanafi, kadang-kadang ditarjihkannya Syafi'i, kadang-kadang ditarjihkannya Maliki. Karena mereka pakai tarjih, tapi tak keluar dari 4 mazhab. Ahlus. Apa tasawufnya? Tasawufnya Sunni. Al-Ghazali. Baca buku Buya Hamka, tasawuf modern. Beli buku Buya Hamka, tasawuf modern. Tasawuf modern saripati dari tasawuf Imam Al-Ghazali. Selama guru antum berpegang pada ini, ikut. Keluar daripada ini, pecat. Kenapa sebagian golongan banyak mengharamkan takwil? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, siapa itu Rahman? Allah. 'Alal arsy, di atas arsy. Istawa, bersemayam. Itu memahami ayat itu mesti 2. Yang pertama, tafwid, serahkan pada Allah. Buya, ya apa arti ayat ini? Serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Sabar. Baca aja, serahkan pada Allah. Itu salaf. Ketika antum katakan dia duduk di atas, maka antum akan bertentangan dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Maka takwil. Video saya lengkap tentang itu 2 jam. Cara mencarinya UAS takwil. Dikumpulkan semua imam-imam sepekanbaru oleh MUI di Masjid Ar-Rahman, kantor MUI. UAS takwil. Pembinaan imam. Antum share di grup. Share di grup. 2 jam. Siapkan paket, siapkan waktu, dengar baik-baik. Pakai infocus, pakai PowerPoint. Bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah 2, tafwid atau takwil. Tafwid serahkan kepada Allah. Takwil makna duduk di atas aras itu artinya berkuasa, bukan duduk di atas aras. Karena kalau antum pahami duduk di atas aras, duduk itu harus di atas aras, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bolehkah berdoa ketika sujud? Hadisnya dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud.
Orang paling dekat dengan Allah waktu sedang sujud. Kalau di atas, berarti yang paling dekat dengan Allah yang naik ke Zamzam Tower lah. Paham? Kenapa ayat itu mesti ditakwil? Paham? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Tuhan waktu sedang sujud. Aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Sekarang saya tanya, bolehkah berdoa ketika sedang sujud? Bukan boleh, disuruh. Sunnah. Yang jadi masalah pakai bahasa Indonesia. Keluar satu kata dari mulut antum bahasa Indonesia batal salat. Jadi bagaimana solusinya? Saya tak bisa bahasa Arab dalam hati, jangan keluarkan. Macam mana bunyinya Pak Ustaz? Ya tak berbunyi orang dari dalam. Macam mana bunyinya? Kalau keluar dari mulut antum pakai bahasa Arab, sholat tak batal. Allahumma zawwijni zawjatan solihatan mithla ummi Sulaim. Ya Allah, nikahkan aku dengan perempuan yang solihah seperti Ummu Sulaim. Tak batal. Tapi kalau keluar bukan bahasa Arab, batal. Bini dan batal. Tapi kalau di luar sholat, asal habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pakailah doa bahasa Indonesia. Yang penting 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu doa pakai bahasa Indonesia. Ambo ndak lo lancar bahasa Indonesia, bahasa awak. Kok banyak mana lagi mintakan ada fatwa lagi nak kedua al-babinin nak kafe bicara pulau. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz. Oh dari mana? Saya orang Jawa. Apa itu bahasa Jawa? Iki wis pulang-pulang dino bojone rong teko wis karo kineta. Kembali nanti belum masuk Islam. Habis. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah. Habis mengaji itu seperti habis dicas baterai full. Nanti sore malam ngaji. Malam apa nanti? Malam Kamis. Di mana Pekanbaru yang ada ngaji pakai kitab? Malam Kamis. Ada? Memang tak ada atau antum tak tahu jadwalnya? Tak ada. Ada. Apa nama kitabnya? Syarhul Hendri. Antum cari di mana ngaji Bulughul Maram, di mana ada ngaji Aqidatul Awam. Antum pergi, ikut, pegang, antum beli bukunya, antum fotokopi, antum ambil ijazah. Nanti antum pulang, diminta orang ngajar Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Diminta orang ngajar hadis, Riyadhus Shalihin. Dimintanya ngajar tafsir, Jalalain. Dimintanya mengajar fikih, Fathul Qarib, syarah matan takrib. Dimintanya untuk mengajar akhlak, ambil ringkasan Ihya Ulumuddin, tipis, lebih tipis dari ini. Ihya Ulumuddin 4 jilid, terlalu tebal, tipis. Namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Terpegang 5 ini, siap. Aqidah, Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam. Fikih, Fathul Qarib. Akhlak tasawuf, Mau'izatul Mu'minin. Tafsir, Jalalain. Hadis, Riyadhus Shalihin. 5 ini pegang baik. Dari mana dek? Dari UIR. Dari mana? Dari UIN. Dari mana? Dari Unri. Bisa ngisi kultum masjid kami? Mohon maaf Pak, kultum ini saya nggak level. Saya bisanya ngisi Riyadhus Shalihin. Kalau mau tiap subuh saya Riyadhus Shalihin. Sebelum antum besok subuh tuh, dengarlah dulu MP3. Sejamnya bukan lama, sejam. Besok jelaskan, tulis poin-poinnya. Setiap
Tiap orang tuh melihat, boleh lihat bukunya? Jangan, tak boleh. Pokoknya coret-coret aja. Jangan lagi kultum tak tentu arah. Kalau mau kultum, buat video pendek, bagus. Buat video pendek. Dari pati, dari kajian itu untuk buat kesimpulan dari ngaji sama Ustaz Zulendri, kesimpulan sama Ustaz Alma, kesimpulan sama Ustaz Hanafi, kesimpulan sama Ustaz Mawardi, buat menjadi ringkasan. Nah, itu dijadikan kultum atau dibuatkan podcast, dialog, atau dibuatkan jadi vlog. Nanti buat dalam rangka momen yang dekat hari besar Islam apa sekarang? Isra Mi'raj, Rajab. Nah, dalam rangka Isra Mi'raj baik kesubuhan, buat lomba musabaqah vlog. Siap? Lomba vlog, lomba video pendek, lomba buat temanya. Video pendek temanya tentang akhlak, tentang pemuda, tentang sholat. Mana video yang paling menarik akan diposting di Ustadz Abdul Somad Official. Akan di endorse berdakwah melalui medsos. Ala hazihi niyyah untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat darajat. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waj'al ahlana minas shalihin, jadikan keluarga kami saleh dan salihah. Waj'al abna'ana wa banatina minal mukhlasin, jadikan anak-anak kami saleh dan ikhlas. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berhati lurus, berpikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wa liman ghaba 'anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Ya muyassir kulli 'asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang-piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Allahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.